Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are a successful person in the future. Semoga Anda tergolong orang yang sukses di masa yang akan datang. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik part 1, yaitu klasifikasi gelombang untuk fisika kelas 11. Let's be smart to learn physics. Go. Pemandangan ombak di pantai tidak selalu menghasilkan keindahan, namun dapat juga menimbulkan bencana yang sangat dahsyat sekali, seperti yang pernah terjadi peristiwa tsunami yang melanda di Aceh pada tahun 2004 dan daerah wisata Pangandaran tahun 2006 silam. Sebenarnya ombak di pantai berawal dari gelombang-gelombang air di lautan yang melebar menjauhi titik pusatnya menuju ke tepi pantai. Ketika Anda di tepi pantai, saat itu perhatikanlah ada sebuah perahu yang sedang diam di tengah lautan. Sepintas terlihat perahu tenang seperti tidak terganggu energi apapun. Tetapi jika kita berada di perahu tersebut, maka akan merasakan perahu tersebut bergerak naik turun seperti ini, bergerak naik turun. Mengapa demikian? Sebagian Anda tanyanya. Oke, ayo kita belajar gelombang mekanik ini secara seksama, dimulai dari klasifikasi gelombang terlebih dahulu. Klasifikasi gelombang. Yang pertama, klasifikasi ini adalah berdasarkan dari medium perambatnya. Antara lain ada dua, yaitu yang A, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui zat perambat yang disebut sebagai medium. Ketika gelombang merambat melalui medium, partikel-partikel yang membentur medium mengalami pergeseran yang tergantung dari gelombang tersebut. Contohnya adalah gelombang air laut, bunyi, dan gelombang pada tali. Jadi pada tali kalau kita getarkan, kita ikatkan, kemudian kita getarkan salah satu ujungnya, maka akan terbentuklah suatu bentuk gelombang. Dan gelombangnya adalah merupakan gelombang sinusoida atau gelombang transversal. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik B. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik dan medan magnetik yang dapat merambat melalui vakum dan tanpa memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya, sinar X, gelombang radio, kemudian gelombang TV, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, klasifikasi gelombang berdasarkan arah getarnya. Berdasarkan arah getarnya itu juga ada dua, yaitu yang pertama A, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya.
getarannya ke arah vertikal misalnya, arah rambanya adalah ke arah horizontal. Misalnya gelombang pada tali tadi, gelombang permukaan air dan gelombang cahaya. Sebagai ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ada sebuah tali atau sehelai tali yang panjangnya L, kemudian salah satu ujungnya digetarkan ke atas dan ke bawah, maka tali tersebut akan bergelombang. Jadi tali akan bergelombang seperti nampak pada ilustrasi ini, di mana gelombang yang dihasilkan itu kalau kita lihat dari gambar ini adalah dari kiri ke kanan. Jadi yang arah atas bawah tadi adalah arah getarnya, ke kanan adalah arah rambatnya. Dapat kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan di sini ada sebanyak 2 gelombang. Satu gelombang adalah dari memiliki atau terdiri atas sebuah bukit dan sebuah lembah. Jarak antara bukit sampai pada lembahnya itu adalah sama dengan besarnya panjang gelombang yang dihasilkan, atau antara puncak terhadap puncak gelombang yang terdekat itu adalah juga besarnya panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda. Kemudian yang B adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya dan arah rambatnya berimpit atau sejajar. Di arah getarannya misalnya ke arah horizontal, arah rambatannya juga arah horizontal. Jadi seperti contohnya gelombang bunyi, gelombang plasma, gelombang selinki atau pegas, dan gelombang pada gas yang ditempatkan di dalam ruang tertutup. Nah, untuk menentukan berapa besarnya panjang gelombang dari gelombang longitudinal ini, sebagai gambarnya adalah ada pegas yang sedang bergetar. Di sini pada pegas terdapat rapatan dan terdapat renggangan. Arah getarnya kanan kiri atau horizontal, arah rambatnya juga horizontal. Jadi di selinki atau pegas ini terdapat pola rapatan dan pola renggangan. Untuk menentukan besarnya panjang gelombang pada selinki atau pada gelombang longitudinal ini adalah diukur dari panjangnya rapatan sampai pada panjangnya renggangan, atau juga bisa dinyatakan jarak antara renggangan yang saling berdekatan atau jarak antara rapatan yang saling berdekatan. Nah, jadi di dalam gambar ini kita nyatakan bahwa panjang gelombangnya diukur dari rapatan pertama dan renggangan yang pertama, yaitu sebesar lambda. Dan yang ketiga, klasifikasi gelombang itu adalah berdasarkan amplitudo. Berdasarkan amplitudonya dibedakan, ada yang pertama A, gelombang berjalan, yaitu gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya gelombang yang merambat pada tali yang panjang. Dan yang B adalah gelombang stasioner atau gelombang diam. Gelombang stasioner atau gelombang diam ini adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah terhadap waktu. Misalnya gelombang pada senar gitar. Jadi kalau kita petik gitar itu akan menghasilkan gelombang stasioner. Kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Untuk soal yang nomor 1, perhatikan faktor-faktor berikut. 1.
sumber getaran. 2. Medium yang dapat diganggu. 3 adalah mekanisme fisis elemen medium yang dapat saling mempengaruhi. Yang keempat adalah perpindahan materi medium. Dalam perambatannya, suatu gelombang mekanik menentukan faktor-faktor yang ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, dan 4, dan E, 3, dan 4. Oke, kita selesaikan untuk nomor 1 ini, di mana gelombang mekanik itu didefinisikan sebagai gelombang yang merambat melalui zat atau medium. Dan faktor-faktornya adalah 1. Ada sumber getaran. 2. Ada medium yang dapat diganggu seperti udara. Yang ketiga, mekanisme fisis elemen medium yang dapat saling mempengaruhi. Di mekanisme fisisnya untuk elemen mediumnya dapat mempengaruhi, dan 4 energi yang dirambatkan. Ini adalah 4 faktor tentang gelombang mekanik, sehingga untuk soal nomor 1 ini pilihan jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Yang 4, perpindahan materi medium itu tidak terjadi pada gelombang mekanik, sehingga pilihan jawabannya adalah A. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2, dari suatu tempat ke tempat lainnya, gelombang memindahkan titik-titik. A. Massa, B. Amplitudo, C. Fase, D. Energi, dan E. Panjang gelombang. Oke, kita selesaikan, di mana gelombang itu adalah getaran yang merambat, dan yang dirambatkan itu adalah energi, atau yang dipindahkan adalah energi. Sehingga dengan demikian untuk soal nomor 2 ini kita pastikan pilihan jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Pada soal yang nomor 3 ini, perhatikan pernyataan berikut. 1. Dapat dipantulkan. 2. Merambat tegak lurus dengan arah getarnya. 3. Merambat sejajar dengan arah getarnya. Dan 4. Dapat terdifraksi. Karakter gelombang transversal ditunjukkan oleh nomor titik-titik A, 1 dan 2, B, 1, 2, dan 3, C, 1, 2, dan 4, D, 2, 3, dan 4, E, 2, dan 4. Nah, jadi untuk karakter gelombang ini secara umum, gelombang itu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, diinterferensikan, didifraksi, dan seterusnya. Jadi untuk pernyataan 1 adalah benar karena sifat gelombang dapat dipantulkan. Pernyataan 2 juga benar karena gelombang transversal arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Dan untuk pernyataan 3 salah karena gelombang yang arah getar dan arah rambatnya sejajar adalah gelombang longitudinal. Dan yang pernyataan 4 dapat terdifraksi adalah benar. Sehingga dengan demikian jawabannya benar adalah di sini 1, 2, dan 4. Karena yang benar adalah 1, 2, dan 4, maka pilihan jawaban kita adalah C. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya nomor 4. Yang membedakan gelombang transversal dengan gelombang longitudinal antara lain: A. Cepat rambatnya, B. Frekuensinya, C. Panjang gelombangnya, D. Amplitudonya, dan E. Arah rambatnya. Nah, jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling sejajar. Sehingga dengan demikian jawaban A pastinya salah, B salah, C salah, kemudian D juga salah. Yang benar adalah jawaban E, arah
rambatnya. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal yang nomor 4, dan dengan demikian maka pembahasan fisika tentang gelombang mekanik part 1, yaitu klasifikasi gelombang untuk fisika kelas 11, sudah kita bahas dengan tuntas. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses itu Anda. Wassalamualaikum